Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah Masjid Qaryah Thayyibah yang ulun muliakan dan mudah-mudahan seberataan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan diberikan ghirah, semangat untuk beribadah dan semangat atau ghirah untuk thalabul ilmi. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan mengkaji kitab Mengenal Asmaul Husna, Jalan Menuju Ma'rifatullah, karangan Al-Mukarram Kyai Haji Guru Muhammad Bakhit hafizahullah ta'ala. Kitab ini merupakan kumpulan ceramah-ceramah beliau di Majelis Ta'lim Nurul Muhibbin yang kemudian dihimpun dan diterbitkan. Pernah ulun betakon dengan guru Rijal. Guru Rijal ini kalau di Majlis Bustanul Muhibbin yang biasa membaca doa. Jadi sebelum majlis biasanya doa dipimpin oleh guru Rijal. Jadi ulun takuni guru Rijal, guru Abah Guru Bakhit itu mengambil syarah hikam itu dari mana? Jadi ujar guru Rijal, imbah betakun lawan guru Bakhit. Ujar guru Bakhit nih, aku nih sebelum mengisi majelis menelaah sejumlah kitab, kemudian ku ambil intisarinya dan itulah yang ku sampaikan di dalam majelis. Jadi Sidin tidak menyampaikan satu kitab syarah tertentu, tapi berbagai macam kitab termasuk kitab syarah beliau kumpulkan, beliau telaah, kemudian beliau sampaikan di majelis. Nah, apa yang beliau sampaikan di majelis itulah yang kemudian dihimpun. Kalau dalam syarah hikam belum ada kitabnya. Kalau ini adalah himpunan dari kajian mengenai Asmaul Husna. Nah, yang kedua yang penting ulun sampaikan bahwa ulun alhamdulillah beberapa waktu yang lalu bersama guru Masdan dan tim diizinkan Allah untuk bertemu langsung, bermuwajahah dengan guru Bakhit. Nah, selain kita meminta doa untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren, kita juga meminta diijazahkan kitab ini. Karena kebetulan sebelum bertemu dengan Sidin, ulun satu malam bermimpi 2 kali bertemu Sidin. Jadi sekali bermimpi terbangun sekitar jam 2-an, guring lagi, bermimpi lagi. Nah, dalam mimpi itu ulun minta doakan Sidin dan Sidin mengatakan aku doakan dan aku restui ya Sidin.
Nah, dalam mimpi itu pula ulun ingat membawa kitab. Nah, wallahu taala alam. Yang jelas memang saat ketemu dengan Sidin di alam nyata, ulun membawa kitab ini. Ulun tunjukkan ke Sidin, kemudian ulun minta izin ke Sidin untuk membacakan kitab ini di majlis. Ujar Sidin, aku izinkan dan aku ijazahkan kitab ini. Jadi alhamdulillah ulun sudah mendapat ijazah kitab ini langsung dari Sidin. Sebelumnya pernah juga meminta ijazah kitab ini, tapi tidak bahadab, jadi kada bahadab, tapi lewat perantara. Nah, beberapa waktu yang lalu berijazah langsung di hadapan Sidin Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit. Nah, kemudian yang ketiga yang hendak ulun sampaikan, ulun sekedar membacakan. Jadi kalaupun ada syarah mungkin sedikit. Jadi membacakan apa yang ada dalam kitab ini. Alhamdulillah kitabnya ini bahasa Arab Melayu, jadi tenyaman membacanya. Kada perlu belajar nahwu sorof, Ustaz. Nah, dikira-kira itu pas saja kira-kira. Amun kitab Arab, bujur-bujur Arab, mau kada mau kita harus belajar ilmu nahwu dan sorof paling kada. Kecuali kita hendak saka, istilahnya saka hendak, nah, jadi aja. Nah, kemudian yang selanjutnya yang untuk ulun sampaikan, ulun diberi amanah untuk mengisi majelis malam Sabtu ini sebulan 2 kali. Jadi sekali ulun membacakan kitab ini, karena 2 minggu kemudian ulun membacakan kitab fikih, karena ada permintaan kajian tauhid dan kajian fikih. Insyaallah karena ulun membacakan kitab Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah karangan Al-Habib Al-Hasan Al-Kaf. Dan beliau ini masih hidup. Beberapa waktu yang lalu juga ulun be-WA-an Sidin, kemudian ulun minta izin juga untuk membacakan kitab itu sekaligus meminta ijazah dari Sidin, dan alhamdulillah Sidin juga sudah memberikan ijazah kitab Taqriratus Sadidah, dan ulun minta langsung 2 kitab diijazahkan. Jadi Taqriratus Sadidah itu ada 2 kitab, qismul awal itu qismul ibadah, ini yang nanti insyaallah kita bahas dulu. Kemudian qismus sani bagian kedua itu membahas tentang al-buyu' wal faraid, tentang jual beli dan waris. Nah, dengar kabar beliau sedang menyelesaikan qismus salis, kitab yang ketiga tentang al-qadha. Nah, tapi belum cetak, jadi belum matbu'. Kita tunggu saja, mudah-mudahan segera cetak dan Allah memberikan kesehatan kepada beliau berdua, khususnya kepada Kiai Haji Muhammad Bakhit, kemudian Habib Hasan Al-Kaf, kemudian memberikan umur yang panjang yang dipenuhi dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Mohon izin, di sini ada guru-guru kita, ada Al-Ustaz Irham Safari, mohon izin Ustaz. Kemudian ada Ustaz Masdan dan guru-guru kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit hafizahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Malam hari ini kita membahas muqaddimah dulu. Jadi di antara uruf atau kebiasaan di dunia ilmu, di pesantren, tidaklah kitab itu dikaji kecuali dibahas dulu muqaddimahnya. Kan dari muqaddimah itu kita tahu apa latar belakang menulis kitab tersebut. Dengan membaca muqaddimah itu juga kita mengetahui alur pikir seorang alif atau musannif. Jadi malam hari ini insyaallah kita khusus membahas muqaddimah. Nanti di akhir ulun mohon izin mengijazahkan kepian 2 salawat. Yang pertama salawat syifa atau disebut juga salawat tibul qulub, dan yang kedua salawat mudah-mudahan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimpi atau saat yaqadzah, berdasarkan salawat yang disusun oleh Asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Hambali. Ulun mendapatkan ijazah ini dari salah satu guru ulun. Nah, mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi di alam mimpi atau ketika yaqadzah sebelum pertemuan sesungguhnya karena di alam akhirat.
Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifah kepada Allah. Jadi muqaddimah kitab ini judulnya Ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama itu adalah mengenal Allah. Mengenal Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang artinya bahwa ma'rifat kita di dalam dunia merupakan modal kita untuk melihat Allah Ta'ala di dalam surga. Jadi ujar Imam Ghazali, ma'rifat kita kepada Allah itu merupakan modal supaya kita nanti bisa melihat Allah di alam surga. Di surah Yasin itu hadirin ada satu ayat yang biasa kita ulang, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa Allah nanti mendatangi ahlul jannah, dan ketika mendatangi penduduk surga, Allah mengucapkan salam kepada penduduk surga. Maka disebut dalam itu salamun qaulan mir rabbir rahim, salam yang merupakan qaulan dari Tuhan, dari Allah yang Maha Penyayang. Kemudian ada juga kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Judul kitabnya itu Mala Ainun Ra'at, apa yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi di sana ada satu riwayat, saban hari Jumat ahlul jannah itu bertemu dengan Allah. Allah sediakan hidangan, makanan macam-macam, yang banyak makanannya itu minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai barat. Lalu Allah bertanya kepada ahlul jannah, adakah yang belum kuberikan kepada kalian? Saat itu Allah berpander tapi kada terlihat, tidak terlihat, terdengar suaranya aja. Lalu ujar penduduk surga, ya Allah, sabarataan sudah pian memberikan, tapi satu yang kami belum dapatkan, kami belum melihat pian. Maka lalu Allah bertampak saya, dan itulah keindahan, kenikmatan terbesar dari ahlul jannah. Begitu Allah nampak, ahlul jannah kemudian sujud menghadap Allah. Apa ujar Allah? Jangan sujud, ini bukan tempatnya beribadah. Tempat beribadah itu dulu waktu di dunia. Adapun di sini itu adalah darun ni'mah, negeri untuk menikmati berbagai macam kenikmatan yang disajikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, sebujurnya seberat-berat kita beribadah, ini setumat saja, selawas sampai kita meninggal. Sisanya itu adalah menikmati hasil dari ibadah kita. Kalaupun kita sabar di dunia karena beragam ujian yang Allah timpakan ke kita, itu pun setumat saja sampai kita meninggal. Imbah itu menikmati. Kalaupun kita berjuang di medan juang di dunia ini, itu pun setumat sampai kita meninggal. Sisanya menikmati hasil atau buah perjuangan kita. Kemudian bagaimanapun kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi belum merasakan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita dapat masuk ke dalam surga, namun tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulun lanjutkan, ujar Imamul Ghazali, sebesar apapun taat kita kepada Allah tapi belum merasakan ma'rifat kepada Allah, masuk surga juga tapi tidak bisa melihat Allah. Ujar Nabi SAW, kullu ummati dakhalal jannah, seluruh umatku itu berataan masuk surga, illa man aba, kecuali yang kada mau. Sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, adakah yang kada mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah,
siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, siapa yang durhaka denganku faqad aba, itulah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jadi semua umat Nabi Muhammad asal dia taat nanti masuk surga. Tapi kata Imam Ghazali, tidak semua ahlu taat yang telah masuk surga itu bisa melihat Allah, kecuali yang dia merasakan ma'rifat kepada Allah ketika hidup di dunia. Orang-orang yang bisa melihat Allah hanyalah orang-orang yang telah ma'rifat kepada Allah di dalam dunia ini. Berbicara tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ujar Guru Bakhit, ada beberapa macam yang harus kita pahami atau kita kenali sebelum kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ulama yang arif billah mengutarakan bahwa untuk kenal kepada Allah mestinya kita harus terlebih dahulu kenal dengan asma-asma Allah atau nama-nama Allah. Dengan tahapan mengenal asma Allah tersebut, nantinya bisa naik untuk mengenal zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal asmaul husna itu tangga menuju ma'rifat kepada Allah, tangga mengenal zatnya Allah, tangga mengenal sifatnya Allah, tangga mengenal af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala punya nama, dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Tidak ada yang tahu persis dengan sebenar-benarnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan di antara nama yang sangat banyak itu, ya, pertama adalah nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Jadi nama-nama Allah itu banyak hadirin, bukan hanya 99. Nah 99 itu yang Allah kenalkan. Sebenarnya nama-nama Allah itu banyak. Jadi yang pertama, macam-macamnya itu adalah nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Yang lain tidak ada yang tahu. Yang kedua, ada yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para nabi-nabinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para wali-walinya saja. Dan yang keempat, ada juga yang diketahui oleh orang umum. Nah, jadi ada 4 tadi, ada 4 macam. Satu, asma Allah yang hanya diketahui oleh Allah. Nabi kada tahu, para wali kada tahu, apalagi orang awam. Yang kedua, nama Allah yang diketahui Allah dan nabi-nabinya, orang awam kada tahu. Yang ketiga, nama Allah yang diketahui Allah dan para wali-walinya, para aulia Allah. Nah yang keempat, nama Allah yang diketahui oleh orang awam. Nah kita ini kira-kira andakannya itu di yang keempat. Di antara nama-nama Allah itu ada yang menunjukkan zatnya. Jadi yang pertama, di antara nama-nama Allah itu ada yang menunjukkan zatnya Allah Ta'ala, seperti lafaz Allah, seperti Allah, baik lafaznya maupun zatnya. Kemudian al-haq. Nah ini menggambarkan tentang zatnya Allah. Allah itu ya Allah, zatnya Allah. Dia memperkenalkan namanya Allah. Qul huwallahu ahad. Kemudian al-haq, memang zat Allah itu al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka al-haq, kebenaran itu hanya dari Tuhanmu. Maka mengapa kamu menjadi orang yang meragu? Kemudian ada yang menunjukkan sifatnya. Jadi yang pertama tadi menunjukkan zat Allah. Yang kedua itu menunjukkan sifat Allah, seperti Al-Alim dan As-Sami'. Al-Alim yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas.
Pengetahuan Allah baik yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Pengetahuan Allah itu baik yang mujmal maupun yang tafsili, yang global maupun yang rinci, yang besar maupun yang kecil. Pengetahuan Allah baik yang nampak maupun yang tersembunyi, termasuk lintasan-lintasan hati kita, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkaitan dengan sifat. Al-Alim, Maha mengetahui, itu berkaitan dengan sifat. Dan As-Sami', Maha mendengar. Jadi kalau alim, hadirin, itu orang alim, orang berilmu. Kalau Allah Al-Alim, bukan alim tapi Al-Alim, lamnya itu yang panjang, Al-Alim. Kalau Al-Alim, orang berilmu. Kalau Al-Allamah, ilmunya luas, tabahur, seperti lautan, Al-Allamah, dengan mentasdidkan huruf lam. Tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Alim, yang Maha mengetahui. Dan ada juga yang menunjukkan af'alnya Allah Ta'ala. Asma Allah itu menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah, seperti Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Al-Khaliq yang Maha mencipta. Nah, Allah berbuat mencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Al-Kaun, Al-Insan, Al-Hayah. Ini Al-Khaliq. Ini berkaitan dengan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Musawwir yang menggambarkan. Makanya nanti taswir, menggambar makhluk hidup, orangnya namanya musawwir, itu diharamkan. Kenapa? Karena itu mengambil asma Allah terkait dengan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menggambar makhluk hidup, dalam hadis Bukhari disebutkan, nanti dia disuruh meniupkan ruh di alam akhirat. Kalau ternyata dia tidak bisa, dan pasti tidak bisa, maka Allah yang akan tiupkan ruh pada apa yang dia gambar tersebut. Nah, lalu hewan, misalkan ini hewan, yang dia lukis itu, yang dia gambar itu nanti menerkam, menyiksa orang yang pernah menggambarnya ketika di dunia. Karena dia mengambil asma Allah yang berkaitan dengan af'al Allah, Al-Musawwir. Nah, amalnya disebut taswir, dari sawwara yusawwiru taswiran fahuwa musawwirun. Maka kemudian dalam berdoa, apabila kita membaca ya Allah, ya Haq, berarti kita membaca namanya yang menunjukkan zatnya. Dan kalau kita sebut ya Alim, ya Sami', berarti kita memanggil namanya yang menunjukkan sifatnya. Atau kalau kita menyeru dengan ya Khaliq, ya Musawwir, maka ini nama yang menunjukkan af'alnya Allah Ta'ala. Kenapa kita disuruh mengenal namanya sebelum mengenal orangnya atau zatnya? Nah, ini ada pertanyaan. Guru Bahid membuka paragraf selanjutnya itu dengan pertanyaan. Kenapa kita mesti mengenal nama-nama Allah sebelum mengenal zatnya Allah Ta'ala? Kata beliau, menurut ulama ahlus suluk, menurut ulama ahli tasawuf, sebelum kenal sifat dan zat, kita harus kenal benar nama-nama Allah Ta'ala. Jadi tangganya itu adalah mengenal asma Allah, baru nanti mengenal zat dan sifatnya Allah Ta'ala. Dengan kenal dengan baik nama Allah Ta'ala, kita bisa kenal zat, sifat dan af'alnya Allah Ta'ala. Dari sekian banyak nama yang apabila kita pelihara, kita akan masuk surga, kata beliau. Jadi dari sekian banyak nama yang apabila nama-nama itu kita jaga, kita pelihara, kita akan masuk ke dalam surga. Yaitu nama-nama Allah yang 99.
atau yang disebut dengan al-asmaul husna. Asmaul husna artinya nama-nama yang baik. Asma itu jamak dari ismun. Mufradnya ismun, jamaknya asma. Muannas dia, makanya dipasangkan dengan al-husna untuk menunjukkan muannas karena jamak. Dalam kaidah bahasa Arab kullu jam'in muannasun. Setiap yang jamak itu dianggap muannas selain yang berakal. Kalau yang berakal meskipun jamaknya jamak taksir atau jamak mudzakkar salim, dia tetap mudzakkar. Makanya dipasangkan dengan al-husna, nama-nama yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma'an mi'atan illa wahidatan. Man ahsaha dakhalal jannah." Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma'an." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidatan. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 99 asmaul husna tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah maksud memelihara di sini? Apa yang dimaksud dengan ahsaha pada hadis ini? Beliau menjelaskan pengertian memelihara ya ada 3 macam. Nah, ini hadirin faidah yang kawan dibawa bulik hari ini. Apa yang dimaksud dengan man ahsaha dakhalal jannah? Siapa yang memelihara, siapa yang menjaga asma Allah, maka dia akan dijamin masuk surga. Ada 3. Yang pertama, ma'rifah atau mengenalnya. Pengertian ma'rifah di sini tidak sekedar mengetahui saja. Arti kenal di sini yakni yakin bahwa yang 99 itu nama Tuhan kita dengan berdasarkan dalil dan bukti. Nah, itu yang pertama. Jadi syarat dijamin masuk surga dengan memelihara asma Allah itu adalah yang pertama yakin. Dan yakin itu dibangun berdasarkan dalil atau bukti. Karenanya para ulama ta'rifkan al-imanu huwa tasdiqul jazim mutabiq lil waqi' an dalilin. Jadi iman itu adalah tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti, pembenaran yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun, tidak boleh terlintas dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam hati kita keraguan sedikit pun. Itu tasdiqul jazim. Nah, supaya sampai kepada tasdiqul jazim, yakin yang sebujur-bujurnya yakin, itu harus dibangun berdasarkan dalil. Tasdiqul jazim mutabiq lil waqi' an dalilin. Dan dalil itu ada 2 nanti, ada dalil akli, ada dalil nakli. Ada dalil akli, dalil akal. Kemudian yang kedua ada dalil nakli, dalil nukil, disebut juga dalil sam'i. Nah, ini kan ramai, ada seorang kiai mengatakan, sebut dalam Al-Quran, tunjukkan ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan wujudullah. Nah, ulun jawab malam ini hadirin. Jadi ada kiai mempertanyakan, tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu wujud. Ya, satu ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu ada. Ulun jawab begini, adanya Al-Quran itu bukti nyata, sharih, jelas, gamblang bahwa Allah itu wujud. Kenapa? Karena Al-Quran itu disebut kalamullah. Al-Quran itu kalamnya Allah, ucapannya Allah. Pertanyaannya adalah, mungkinkah sesuatu yang tidak ada itu bisa menyampaikan kalam? Mungkin kada hadirin? Sesuatu yang kada, ghairu maujud, mungkinkah dia mengucapkan kalam? Kalam ini seperti ini. Kalau dalam ilmu nahwu, al-kalam wal lafdzul murakkab al-mufidu bil wad'i, al-kalam wal lafdzul murakkab, lafaz.
Kalau orang Arab lafadznya huruf hijaiyah, murakkab, tersusun. Al-kalam wal lafdzul murakkab al-mufidu bil wad'i, yang ada faidah mufid. Al-wad'i yang memang sengaja disebut, bukan karena mengigau. Guring misalkan, mengigau. Nah itu kalau dalam ta'rif kalam dalam kitab Matanul Jurmiyah tidak disebut sebagai al-kalam karena tidak sengaja. Nah, pertanyaannya kemudian, mungkinkah lafadz yang tersusun lalu mengandung faidah sengaja diucapkan, tahu-tahu ada, kalau tidak ada mutakallim, tidak ada yang mengucapkan? Karena mungkin kalau Ustaz, pasti kalau ada kalam pasti ada mutakallim. Kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, berarti Al-Quran sebijian itu adalah bukti akan adanya Allah. Al-Quran sebijian itu bukti wujudullah. Jadi tidak perlu ditunjuk ayat mana, Quran itu sebijian bukti wujudnya Allah. Nah, belum kalau kita bicara alam semesta. Tapi karena yang diminta sidin ini tunjukkan ayat yang menunjukkan Allah itu wujud, ulun katakan seluruh ayat dalam Al-Quran itu menjadi dalil, menjadi burhan, menjadi bukti bahwa Allah itu wujud. Nah begitu hadirin. Jadi yang dimaksud dengan yakin dengan dalil itu kita bisa menyampaikan dalil, hujjah, burhan ya atas asma Allah. Jadi 99 asma Allah itu kita ketahui dalilnya, itu baru akan menghantarkan kepada syarat pertama, yakni yakin. Tidak cukup sekedar membaca lewat buku tanpa mengetahui dalilnya. Membaca lewat buku boleh, tapi buku itu ada dalil menyebutkan di sana mengenai asma Allah. Apalagi kini hadirin, asma Allah itu kan perkara yang gaib. Sebelum Allah memperkenalkan dirinya, namanya adalah Allah, Al-Khaliq, As-Salam, dan seterusnya, Al-Musawwir, Al-Haq, Al-Adl, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Ad-Dar, An-Nafi, dan seterusnya. Itu kalau Allah tidak memperkenalkan namanya, niscaya kita tidak akan tahu namanya. Di mana Allah memperkenalkan itu? Di dalam dalil sam'i, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis mutawatir. Jadi kalau kita merenungkan hadirin, mau 100 tahun kita merenungkan tanpa ada kabar dari Allah, mustahil kita tahu asma Allah, karena itu perkara yang mughayyabat. Nah disitulah pentingnya Al-Quran menjelaskan siapakah Tuhan kita itu, baik dalilnya itu dalil akli maupun dalil nakli, yakni Al-Quranul Karim dan hadis. Keyakinan kita adanya Al-Khaliq akan lebih mantap tatkala akal kita memikirkan akan kejadian alam ini, bahwa tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya tanpa Al-Khaliq. Nah, di sini kalau kita memikirkan alam semesta, lalu kita sampai pada kesimpulan tidak mungkin ini ada tanpa ada yang mengadakan, itu berarti kita menggunakan dalil akli, dalil akal, rasio. Begitulah pengertian dari ma'rifah. Yang kedua hadirin, syarat dari yang dimaksud dengan memelihara Asmaul Husna itu adalah ta'zimuha, atau membesarkannya. Jadi 99 asma Allah itu wajib untuk kita agungkan, kita besarkan. Begitu kita kenal satu nama dari nama-nama Tuhan kita, Allah Ta'ala, tumbuh rasa ta'zim atau membesarkan. Dari rasa ta'zim akan timbul keinginan untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah Ta'ala. Jadi yang pertama mengenal ma'rifah dengan yakin berdasarkan dalil, baik dalil akli maupun dalil nakli. Dari situ tumbuh ta'zim, mengagungkan, membesarkan. Setelah ta'zim muncullah yang ketiga, yakni as-sa'yu bitakhalluqi bi akhlaqi asma'il husna,
berusaha, as-sa'yu berusaha dengan untuk berakhlak dengan akhlak Asmaul Husna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Kita bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah Ta'ala kalau kita menguasai tujuan dan makna nama-nama Allah Ta'ala yang 99 tersebut. Kalau yang 3 macam itu sudah kita laksanakan, berarti kita telah memelihara dan tidak cukup hanya hafal satu persatu yang 99 itu di dalam kepala. Jadi 3 tadi hadir. Nah, setelah kita yakin bahwa Allah Ta'ala mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang bagus atau indah dan jumlahnya hanya Allah saja yang tahu persis, cuma Allah kabarkan itu 99 kepada kita, marilah kita membicarakan tentang nama-nama Allah yang 99 itu satu per satu. Insyaallah kita lanjutkan di 1 bulan yang akan datang ya, karena 2 pekan ke depan kita fikih gitu, selang-seling. Nah, ya, hatamnya ya setatayuhnya setelah sehatam-hatamnya. Nah, insyaallah kita lanjutkan sebulan lagi ma'rifah kepada Allah, mengenal nama yang pertama yaitu Allah. Nah, ulun minta waktu setumat mengijazahkan kepada pian 2 sholawat. Nah, itu nanti mohon dibagikan. Minta waktu setumat setelah minta dibagikan lembarannya. Selajur ulun betitip amplop Pak ya. Amplop untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren Darul Ma'arif. Nah, jadi nanti mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang banyak kepada pian, barokah, dan mudah-mudahan pian berpartisipasi dan berkontribusi untuk pembangunan masjid dan pondok Darul Ma'arif. Insyaallah menjadi pahala jariah yang terus menerus mengalirkan pahala. Sepanjang masjid itu dijadikan tempat ibadah, sepanjang pondoknya di sana dikaji ilmu-ilmu keislaman, santri-santrinya menghafal Quran, menghafal hadis, mengkaji bahasa Arab, tafsir, fikih dan seterusnya, sepanjang itu menjadi sedekah jariah kesampian seberatahan. Ulun mohon izin membagikan. Nggih, sambil menunggu, jadi salawat syifa ini nanti kita baca di akhir majelis Ustaz. Jadi di awal majelis kita membaca Asmaul Husna, insyaallah nanti dipimpin oleh Al-Ustaz Mas Dan. Kemudian di akhir majelis kita membaca salawat syifa atau disebut juga salawat tibul qulub. Nah, salawat ini bagus. Yang pertama, dia faidahnya untuk obat dari penyakit zahir. Jadi padahal kemarin pas pandemi, pas lagi tinggi-tingginya itu bagus kita mengamalkan salawat ini. Nah, jadi untuk penyakit zahir bagus, untuk penyakit batin bagus juga. Nah, jadi salawatnya adalah, sudahkah tentunkah di bagian? Nah, baik, sambil menunggu. Kemudian yang kedua itu adalah salawat agar kita mudah-mudahan Allah izinkan bertemu dengan Nabi baik ketika di dalam mimpi maupun ketika yaqadzah. Kalau Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat menyebutkan, kalau kita banyak membaca salawat, insyaallah ketemu Nabi di alam mimpi. Kalau kita membaca lebih banyak lagi membaca salawat, kita bisa melihat Nabi secara yaqadzatan, melihat langsung. Bukan di mimpi, tapi terlihat. Nah, tapi supaya kita jangan tertipu, ada baiknya kita itu nanti mengkaji atau membaca kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Jadi Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi adalah kumpulan hadis Nabi yang menggambarkan tentang sifat khalqiyah dan khuluqiyah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sifat khalqiyah itu rambut siden kayak apa, awak siden kayak apa, muha siden kayak apa, cara berjalan siden kayak apa. Nah, itu sifat khalqiyah. Yang kedua ada sifat khuluqiyah, yakni akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah baik, untuk sholawat syifa, jadi redaksinya begini hadirin. Lawan nadanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, kurang lebih begitu. Ini kalau mau dilakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah ini karena yang mimpin Guru Masdan, paling pas itu, suaranya pas. Nah itu jadi di awal nanti majelis kita baca Asmaul Husna, kemudian salawat syifa di akhir majelis. Nah adapun untuk salawat agar mimpi bertemu Nabi ini dibaca sebelum tidur. Jadi sebelum guring pian baca 100 kali. Duduk menghadap kiblat, kemudian dibaca 100 kali. Dalam keadaan suci. Jadi sudah wudu, sudah bertaharah, kemudian bantal pian beri pengharum. Nah, kemudian tidur dengan posisi menghadap kiblat. Jadi setelah baca salawat, baca doa dulu. Nah, imbah baca doa hanya guring menghadap kiblat. Jadi posisi miring, badan sebelah kanan ini di bawah, lalu menghadap kiblat. Nah, kalau tilamnya kadang memungkinkan, posisikan. Jadi mulai malam ini kalau perlu ranjangnya itu diposisikan supaya bisa nyaman kita guring menghadap kiblat. Jadi tata ruang rumah itu juga harus diatur sesuai dengan sunnah Nabi hadirin, termasuk dalam memposisikan ranjang. Jadi salawatnya adalah ini salawat dari Syekh Taqiyuddin Al-Hambali. Jadi salawatnya Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbad. Itu. Kemudian ad-daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismika al-a'zamil wahidi bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalliya ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi was sababi al-a'zami likulli mawjud salatan tuthabbitu biha fi qalbil imana wa tuhaffizunil qur'ana wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahuli biha nural jannati wa nuran na'imi wa nuran nadhari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi salawat itu unsurnya hadirin satu Allahumma. Jadi ya Allah atau ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian yang kedua unsurnya itu ada redaksi salawat Allahumma sholli. Kemudian yang ketiga yang tidak tertinggal itu yang minimal itu harus ada disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu salawat Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Itu paling sedikit, sepaling sedikit salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah afdalnya ditambah wasahbihi wa ala alihi wasahbihi. Jadi kalau ulun terjemahkan Allahumma inni as'aluka bismikal azam. Ya Allah, sesungguhnya ulun meminta kepada Bian dengan namamu yang paling agung, Al-Azam, Al-Maktub yang tertulis
min nuri wajhikal a'lal mu'abbad, dari cahaya wajahmu yang tinggi, mu'abbad, yang itu abadi. Ad-daimil baqil mukhallad, yang daim, terus menerus, al-baqi, kekal, tetap ada, mukhallad, abadi. Fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. Jadi nur Allah itu, nur wajhikal a'lal mu'abbad itu ada di dalam hati nabimu dan rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, was'aluka bismikal a'zamil wahid bi wahdatil ahad. Ulun meminta kepada pian ya Allah dengan namamu yang agung, yang wahid, kemudian al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad. Nah, jadi nama Allah itu wahdatil kammi wal adad. Kammi itu kamiyah, ya, kuantitas, adat itu bilangan. Al-muqaddasi an kulli ahad, yang maha suci, ya, dari setiap ahad. Kemudian kita juga meminta wabihaqi dengan bihaqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, surah Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antusalliya. Nah di sana antusalliya, nah di sana shalawatnya masuk di situ. Antusalliya ala sayyidina Muhammad, agar engkau berselawat kepada penghulu kami, pemimpin kami, Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Di sini sifati sirri hayatil wujud, rahasia dari kehidupan yang wujud, wasababil azami likulli mawjud, dan sebab teragung dari setiap yang mawjud, dari yang ada. Salawat yang seperti apa? Keadaan salatnya adalah salatan tutsabbitu biha fi qalbil iman. Salawat yang dengan salawat itu mengokohkan hati kami dengan keimanan. Wa tuhaffizunil Qur'an, dengan salawat itu kami bisa menjaga Al-Qur'an. Wa tufahhimuni minhul ayat, kemudian dengan salawat itu kami memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Wa taftahu li biha nural jannat, dengan salawat itu pula dibuka cahaya surga. Wa nuran na'imi, cahaya beragam kenikmatan. Wa nuran nadhari ila wajhikal karim, dan cahaya memandang wajahmu yang mulia. Nah ini nyambung dengan yang tadi kita bahas, ma'rifatullah, nanti bisa memandang wajah Allah. Dan dengan salawat ini juga kita berharap nanti memandang wajah Allah Ta'ala. Baru ditutup wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat juga kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan keselamatan, kesejahteraan untuk beliau. Nah terakhir hadirin, ditutup dengan doa, Allahumma arini wajha habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya. Nah, di sana fid dunya, baik dalam tidur, dalam manam, mimpi maupun yaqadzah. Qablal akhirah, sebelum nanti kita memandang wajah Nabi di akhirat. Nah, demikian ulun ijazahkan dua salawat ini kepada pian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum, ulun mohon ampun, mohon halal mohon ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung komat. Langsung komat.